di buku, kemudian juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kemudian yang keempat, orang yang mengucapkan ikhlas akan dibukakan pintu langit. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dibukakan pintu langit, dihapuskan dosa-dosanya dan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Diharamkan oleh Allah masuk ke neraka. Kemudian orang yang berwudu dengan ikhlas dihapuskan dosanya. Orang yang sujud dengan ikhlas diangkat derajatnya. Orang yang berpuasa dengan ikhlas diampunkan dosa-dosanya. Orang yang berjamaah, sholat berjamaah di masjid dengan ikhlas, setiap langkah itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya lagi, antum lihat yang ke-13 itu, nanti antum bisa baca sendiri. Diantaranya yang ke-13, bahwa umat Islam ini akan ditolong oleh Allah dengan orang yang lemah, dengan keikhlasan mereka. Rasulullah bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Jadi umat Islam ini akan diberikan kemuliaan, diberikan izzah oleh Allah apabila mereka ikhlas dalam mereka beramal. Bukan ingin mendapatkan kedudukan, bukan pangkat, bukan harta. Kalau dia ingin mendapatkan kedudukan, harta, pangkat, jabatan, maka Allah tidak akan tolong. Allah tidak akan bantu. Justru Allah akan bantu kepada orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat-kiat agar dapat kita ikhlas dalam setiap amal. Bagaimana agar kita ikhlas dalam setiap amal? Antum lihat halaman 65 dan seterusnya. Yang pertama, doa. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Ya, bisa kita berdoa, Allah marzuqnal ikhlas, ya Allah berikan karunia kepada kami ikhlas. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh, ya Allah berikanlah keikhlasan kepada kami, ya Allah berikanlah karunia supaya kami tetap ikhlas dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Berdoa terus, mohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Kemudian yang kedua, menyembunyikan amal. Ya, menyembunyikan amal. Jadi amal-amal itu ada yang kita lakukan yang memang jelas kita lakukan, dilihat oleh orang banyak, dan itu memang harus kita lakukan karena termasuk syiar daripada agama. Seperti apa? Seperti kita sholat berjamaah, nggak bisa kita sembunyikan. Sholat berjamaah, seperti kita memanjangkan jenggot, nggak bisa disembunyikan. Berjilbab, kemudian menaikkan ibadah haji, puasa dan yang lainnya, umrah. Artinya syiar-syiar agama yang memang harus kita tampakkan. Tapi ada amal-amal yang bisa kita lakukan dengan sembunyi, seperti sholat malam, sedekah kepada orang-orang yang tertentu dan yang lainnya. Sembunyikan amal itu. Jadi amal-amal yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Karena dengan itu, dengan sembunyinya amal itu insya Allah lebih ikhlas daripada kita menampakkannya. Makanya para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka kalau sholat yang wajib mereka di masjid, dan sholat sunatnya mereka di rumah, dan mempunyai nilai yang tinggi. Sholat sunat di rumah itu mempunyai nilai yang tinggi. Kemudian memperhatikan amal mereka yang lebih baik. Maksudnya yang ketiga ini, kita memperhatikan amal-amal generasi yang terdahulu yang lebih baik, untuk kita berlomba-lomba melakukan amal dengan ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk semua umat. Jadi kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul, mereka beramal itu dengan ikhlas karena Allah SWT. Mereka tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan upah,
tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan gaji dalam mereka mendakwakan Islam ini. Semata-mata karena Allah SWT. Ditiru. Jejaknya para nabi ditiru. Oleh para dai, oleh para ustadz ditiru jejaknya para nabi dan rasul itu. Kemudian juga yang lainnya. Jadi harus mendakwakan ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal-amal yang lain dari para nabi dan rasul yang mereka amalkan kita tiru. Begitu juga jejak salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita melihat bagaimana mereka beramal dengan ikhlas, maka kita pun akan berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat, memandang remeh apa yang telah diamalkan. Ini kiat untuk mencapai ikhlas yang keempat, yaitu memandang remeh apa yang telah diamalkan. Jadi kadang-kadang orang beramal itu dia menganggap amalnya itulah yang terbaik, yang paling baik. Padahal dia harus lihat bahwa amal yang dilakukan itu masih kecil, belum seberapa dari amal yang dilakukan. Bagaimanapun ibadahnya dia, meskipun dia beribadah sejak dia remaja sampai dia tua, jangan menganggap bahwa dia sudah beribadah yang banyak. Dia harus anggap remeh dari amal itu, dan dia berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Sebab nanti kalau seandainya dia menganggap bahwa itu amal yang terbaik, sehingga nanti timbul ujub. Ya, nanti saya akan jelaskan apa perbedaan antara ujub dengan riya, dengan sum'ah. Nanti akan saya bahas pada pembahasan yang kedua. Jadi sebuah kekeliruan atau kalau seorang merasa ridho terhadap dirinya, orang yang memandang dirinya dengan penuh keridhaan berarti dia telah membinasakan dirinya. Dan orang yang memandang amalnya dengan rasa kagum berarti ia telah mengikis keikhlasannya, atau bahkan keikhlasannya itu telah tercabut dari dirinya, dan amalnya pun berguguran satu persatu. Artinya diceritakan, dia menganggap bahwa amalnya itulah yang paling baik. Dia tidak menganggap remeh. Bahkan dia menceritakan tentang amal-amal yang dilakukan itu. Dia kagum dengan amalnya. Justru ini termasuk muhlikat, yang membinasakan. Kemudian yang kelima, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Ini masih ada kaitannya, itu di halaman 68-69 untuk melihat. Jadi anggap remehlah semua amalan yang telah Anda perbuat. Kemudian jadilah Anda orang yang senantiasa khawatir kalau amal-amal Anda tidak diterima. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Ada yang perlu dikoreksi di sini, yang pegang bukunya, buku Ar-Rasail yang kedua ini, yang megang bukunya Ar-Rasail yang kedua, di halaman 68 itu ada ayat yang keliru, tolong diperbaiki. Itu ayatnya keliru. Halaman 68. Di situ tertulis ayat An-Nahl 92. Itu salah. Dan saya mohon maaf atas keliruan ini, dan antum tolong perbaiki dan beritahu kepada yang lainnya. Yang benar ayatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61. Saya ulangi, yang benar ayatnya yaitu surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61. Itu yang benar ayatnya. Yang bawa mushaf Al-Quran antum lihat, Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya.
Ayat ini ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61